Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pada sama-sama bersyukur. Sebelum salam tadi disampaikan, ada informasi tentang ibadah infak Ramadan. Satu malam kemarin yaitu malam ketiga sebesar 3.553.000 rupiah. Infak tadi malam sebesar 1.334.000 rupiah, sehingga berubah 4.897.000 rupiah. Pengeluaran itu penambahan kipas angin sebanyak 3 buah, tapi sore juga lagi, insya Allah besok bisa dipasang sebesar 2.120.000 rupiah, sehingga saldo infak Ramadan sebesar 2.777.000 rupiah. Untuk ceramah Ramadan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ahmad Syafar dan Akhil selama 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diiringi salawat serta salam semoga selalu terlimpah, tercurah dan terus bertambah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang mulia, dan tentu juga kepada para pengikut-pengikutnya, para umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita insyaallah memasuki malam yang keempat dari rangkaian-rangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal yang telah kita lakukan, mengijabah segala doa yang kita panjatkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Inilah harapan kita, semoga malam-malam berikutnya Allah makin memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu hal yang paling didambakan oleh kita umat Islam, baik harapan kita, doa kita selagi kita masih hidup di dunia ini maupun kelak nanti di yaumul akhir, di hari akhirat kelak, adalah bagaimana kita mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya, yaitu tempat
di surga. Jamaah sekalian, tentu harapan kita ini karena kita rindu dengan surga, karena kita ingin menikmati bagaimana keindahan-keindahan di dalam surga kelak. Akan tetapi kita berharap bukan kita saja yang menginginkan, bukan kita saja yang merindukan surga, tapi kita berharap bagaimana surga bisa merindukan kita. Inilah yang ingin kita sampaikan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan yang singkat ini. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi di syahri Ramadan. Surga itu rindu dan merindukan 4 golongan manusia, dan 4 golongan ini kita dapati secara maksimal di bulan suci Ramadan ini. Dan kita berharap setelah bulan suci Ramadan ini akan terus berlanjut apa-apa saja yang telah dirindukan oleh surga, apa-apa saja yang dikehendaki oleh surga, sehingga kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga tersebut. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama dan pertama di dalam kesehariannya. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan dia tidak membaca Al-Quranul Karim. Lebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan ini, tentu persentasenya tentu akan kita perbanyak lagi untuk membaca Al-Quran. Karena banyak sekali janji-janji orang yang melazimkan, orang yang senantiasa bermesra dengan Al-Quran, orang yang senantiasa menganggap bahwa Al-Quran itu adalah surat dari kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, demikian sabda Nabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat. Al-Quran nanti datang pada hari akhirat. Li ashabi, kepada para pembacanya, kepada para sahabat-sahabatnya, yaitu dengan membawa syafaat. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, sesungguhnya dia Al-Quran itu akan datang membawa syafaat li ashabi, kepada para pembacanya, kepada orang-orang yang senantiasa mentadabburi Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan pertama dan utama dalam kesehariannya. Inilah orang yang dirindukan Al-Quran. Yang kedua, wahafizul lisan, orang yang dirindukan surga adalah orang yang senantiasa menjaga, memelihara lisannya. Dan alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita sangat hati-hati, kita betul-betul bagaimana bisa menjaga lisan kita, agar supaya jangan gara-gara lisan kita, maka Ramadan kita, maka puasa kita bisa menjadi sia-sia.
Karena disebutkan juga di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan lisan tersebut. Laisa siyamu minal akli wasyarabi, innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Fa in sabbaka ahadun aw jahula alaika faltaqul inni shaim. Puasa itu bukanlah hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa adalah dengan menahan daripada perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang kotor. Maka apabila ada orang yang menjahili kamu, ada orang yang menginginkan maksiat untukmu, maka faltaqul, katakan inni shaim, katakan aku berpuasa. Ketika ada orang yang ingin mengajak kita berbicara dengan materi pembicaraannya menggibah seseorang, memfitnah seseorang, katakan inni shaim. Inilah salah satu yang dirindukan oleh surga, bahwasanya bukan sekedar kita tidak makan, tidak minum dengan menahan nafsu syahwat kita, tapi juga menahan mulut kita, menahan lisan kita untuk tidak berkata dan berucap sia-sia. Dan ini kita saksikan di bulan suci Ramadan ini, dan kita berharap bukan sekedar di bulan Ramadan saja, tapi bulan-bulan berikutnya akan menjadi bagian dari upaya kita untuk menahan lisan kita, untuk tidak berbuat ghibah, untuk tidak berbuat fitnah. Jemaah sekalian, yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an. Orang yang dirindukan surga adalah orang senantiasa punya kepedulian sosial terhadap sesama. Bahkan Al-Quran di dalam surah Al-Ma'un, Allah dengan tegas mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Apakah engkau tidak memperhatikan, melihat, menyaksikan siapa pendusta agama? Kendati pun dia sudah setumpuk amal dia lakukan, dia masih disebut sebagai pendusta agama, manakala dia tidak peduli dengan para fakir miskin, dia tidak peduli dengan tetangganya, dan dia menghardik anak yatim, tidak memelihara dan berempati kepada anak-anak yatim. Orang yang demikian adalah orang yang dianggap oleh Allah sebagai pendusta agama. Maka kesempatan bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk memperbaiki kembali hati kita, memperbaiki kembali jiwa kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan empati kita, kepedulian kita terhadap sesama. Karena orang yang demikian adalah dialah yang dirindukan oleh surga. Bukan kita saja merindukan surga, tapi surga yang merindukan kita. Dan yang terakhir adalah wassaimina di syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentu di bulan suci Ramadan amal utama adalah kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Sekali lagi, puasa di bulan suci Ramadan bukan sekedar menahan syahwat makan kita, syahwat minum kita, tapi berpuasa dalam arti sebenarnya adalah menahan dari segala sesuatu yang bisa melupakan kita akan panggilan Allah, yang bisa melupakan kita akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan 4 hal ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga, dan ini bisa kita maksimalkan, ini bisa kita latih pada bulan suci Ramadan ini
dengan bagaimana upaya kita untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai bacaan pertama dan utama, menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari petunjuk hidup kita. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bagaimana kita punya empati terhadap para fakir miskin, para anak-anak yatim, dan bagaimana kita punya kepedulian terhadap para tetangga-tetangga kita. Seandainya Rasulullah SAW itu menganggap bahwa tetangga itu adalah ahli waris, maka beliau akan mengatakan bahwa itu adalah ahli waris. Saking pentingnya, saking dianjurkannya kita bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan kita. Jamaah rahimakumullah, demikian sekilas tentang bagaimana upaya kita untuk menjadikan Ramadan ini menjadi bulan, menjadi waktu yang bisa memberikan maksimal bagi jiwa kita, bagi pikiran kita, bagi tenaga dan fisik kita, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saatnya nanti berakhirnya bulan Ramadan bukan berakhir dari segala amal ibadah kita, malah makin memperkuat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.